أفلا يتدبرون القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Amma ba'd. Ya Allah yang Maha dan Maha segala puji dan ibadah kami bersyukur atas segala nikmat dan keberkahan yang Kau berikan kepada kami. Salawat serta salam kami aturkan kepada tujuan kita, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa hidayah dan petunjuk hidup. Kami berdoa doa terbaik kepada pemimpin kami, mungkin kan belum bisa hadir, mungkin ada halang atau keperluan. Semoga beliau beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan lahir maupun batin, keberkahan dan kemudahan dalam setiap urusan. Kami juga memohon keberkahan dan perlindungan bagi pemimpin kami, Om Irwan beserta keluarga, agar selalu dalam naungan kasih sayang dan rahmat yang agung maha suci Allah. Semoga dan juga untuk asisten pembimbing Mas Inok dan Bang Kelly, semoga beliau beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan lahir maupun batin, keberkahan dan kemudahan dalam setiap urusan. Dan juga para Dewan Ustadz Usman, Ustadz Wajo, Ustadz Jayan, semoga beliau beserta keluarga senantiasa diberikan hikmah, kesabaran serta keberkahan dalam bimbingan umat, ikhwan wal akhwat menuju kebaikan. Kami panjatkan juga doa terbaik bagi jajaran kepengurusan Jabodetabek agar selalu diberi kekuatan dan keteguhan dalam menjalankan amanah demi kemajuan. Tak lupa juga kami memohon agar ikhwan dan akhwat TPPI Jabodetabek senantiasa berada dalam lindungan dari rahmat-Mu yang selalu diberikan kelapangan hati, sehat walafiat dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Demikianlah pembukaan yang disampaikan sebagaimana adanya. Selanjutnya kami sampaikan susunan acara pada malam hari ini, yaitu pertama pembukaan gerbang pengabdian, yang kedua lantunan hikmah Al-Quranul Karim yang akan dibawakan oleh Ustadz Usman, yang ketiga gubuk hikmah singgasana pelayan yang dibawakan juga Ustadz Usman, yang keempat penggugah batin langkah merdeka yang akan dibacakan oleh Mas Bambang, yang keenam para jihati pembuka hati ungkap diri yang akan dibawakan dipimpin oleh Om Irwan, Ketua Jangan dan Tiado. Yang selanjutnya munajat akan dibawakan oleh Mas Bani, tancap keyakinan. Selanjutnya santapan jiwa dan istirahat para abdi sambut fajar pengabdian.
Baik, untuk pembukaan gerbang pengabdian sudah saya buka ala kadarnya. Selanjutnya akan masuk season yaitu latunan hikmah Al-Quran Nur Karim yang akan dibacakan oleh Ustaz Usman. Dilanjut buku hikmah Singgasana Pelayan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih wa inna kathiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa qalilum ma hum wa zanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab faghfarna lahu dhalik wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Shadaqallahul 'adzim. Yang saya bacakan barusan adalah surat Shad ayat 24 sampai 26 yang artinya Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Maka kami ampuni baginya kesalahannya itu, dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mutaramin, al-mukarram wal mutaram yang sama-sama kita hormati, pembina Majelis PPSI Jakarta Om Jenal, semoga beliau senantiasa berada di dalam lindungan dan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga sama-sama kita hormati Om Irwan selaku pembimbing YPPI Jakarta Pop beserta ajudan-ajudannya, asisten Mas Inok dan Bang Kelly. Semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, diberikan kekuatan lahir batin, ditambah dan terus ditambah keberkahan, dan senantiasa berada di dalam naungan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Juga segenap para pengurus YPPI Kota Depok, baik Kang Bani, Om Hendra, Bang Aris selaku koordinator Ustaz, Kang Fahmi, Mas Yono selaku bendahara, Amul, Bang Anai, semualah yang kami hadir, para ikhwan, para akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu. Semoga kita semua selalu berada di dalam naungan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, tadi ketinggalan ayat yang ke-26. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Ya Alhamdulillah, limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya, dengan nikmatnya kita bisa hadir kembali di majelis yang kita cintai ini, dan insya Allah penuh barokah. Semoga perkumpulan kita ini senantiasa dirahmati oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita dapat mengikuti sunnah-sunnah beliau dan juga mendapat pandangan khusus, pandangan kasih sayang dari beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Baiklah para ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah, tadi surat Shad kisah tentang Nabi Daud alaihissalam, tentang kesalahan seseorang yang sangat mudah bagi Allah untuk memaafkan. Ya, salah satu sifatnya Gusti Allah, innahu kana tawwaba, maha penerima taubat, innaka afuwun karim, yang kuat dalam maha pemaaf, maha mulia. Cara mengenali Allah dengan itu, dengan sifat-sifatnya, dengan afalnya, bahwa Gusti Allah adalah Zat yang maha pengasih, lagi maha penyayang, maha memberi rezeki, maha penerima taubat, dan lain sebagainya. Ini temanya apa tadi? Singgasana pelayan. Apa maksudnya itu? Aris? Oh iya. Singgasana pelayan. Yes, pelayan aja udah punya singgasana, ini apalagi yang dilayani. Singgasana pelayan gimana? Ya kalau ngebahas pelayan ya berarti abdul. Ya, namanya abdul berarti hamba. Namanya hamba ya kita yang hadir di sini menghambakan diri kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentunya orang yang sudah al-arif billah, artinya yang sudah kenal kepada Gusti Allah, itu harapan, tujuan, dan keinginannya hanya ingin selalu mengagungkan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pelayan. Udah nggak ngarepin lagi yang namanya pahala, udah nggak ngarepin lagi yang namanya surga. Ya kalau saya kutip dalam kitab Nasohil Ibad, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi di makalah yang ke-13 yang saya ingat, itu dijelaskan bahwasanya hammul arifi al-thana'u wa hammuz zahidi ad-du'a, lianna hammal arifi rabbuhu wa hammaz zahidi nafsu. Al-arif, orang yang kenal Allah, itu harapan, cita-cita, dan keinginannya al-thana'u adalah senantiasa memuji Allah, bersyukur kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan apa? Bijamili sifatihi, dengan keindahan sifat-sifatnya. Dan orang yang ma'rifat, orang yang kenal kepada Gusti Allah, itu harapan dan keinginannya hanya Gusti Allah, nggak ada yang lain. La thawabu walal jannat, bahkan nggak ngarepin pahala dan nggak ngarepin surga. Lah surga mah termasuk makhluknya Gusti Allah. Nggak takut neraka juga, ya karena neraka juga termasuk makhluknya Gusti Allah. Udah nggak lagi terkait hatinya kepada makhluk, tapi langsung bergantung kepada sang pencipta makhluk, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kalau al-arif, orang yang kenal dengan Allah. Sedangkan az-zahid, az-zahid itu orang yang punya sifat zuhud. Artinya apa? Orang yang tidak cinta terhadap dunia. Orang yang tidak cinta terhadap dunia atau orang yang zuhud, itu harapan, keinginan dan cita-citanya ad-doa, doa. Ya, pengertiannya doa apa? At-tadarru ilallah, menundukkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di kitab itu dijelaskan fafarrid baina man himmatul hur wa man himmatuhu raf'us sutur. Maka bedakanlah orang yang keinginan, harapan dan cita-citanya terhadap al-hur. Al-hur itu apa? Bidadari. Dengan orang yang harapan dan cita-citanya adalah raf'us sutur, diangkatnya penutup atau hijab antara pelayan dan yang dilayani, antara hamba dan Tuhannya. Nah sekarang pertanyaannya, kita udah masuk kategori yang mana? Termasuk kata ahli ma'rifat, orang yang kenal Gusti Allah, apa termasuk golongan orang yang zuhud? Enggak dua-duanya cocok. Enggak dua-duanya, belum ya, belum dua-duanya. Ini dua-duanya baik, cuma beda makom aja, beda tingkatan. Dua-duanya baik. Zuhud, tidak cinta dunia, bukan berarti nggak kerja, nggak nyari duit, nggak boleh punya rumah, bukan. Silakan punya rumah yang megah, mobil yang mewah, istri yang cantik, duit yang banyak, silakan. Tapi jangan taruh semua itu di dalam hati. Jangan merasa memiliki. Pengertian zuhud ya bukan berarti harus nggak boleh apa menikmati dunia lah. Itu kan anugerah Gusti Allah ya. Kalau Om Irwan sering jelaskan tuh yang namanya tajrib sama asbab, itu kan udah ketentuan Gusti Allah dalam kitab apa? Syara'ikah. Ada orang yang ditentukan Gusti Allah masuk ke makom tajrib. Tajrib itu apa? Dia nggak perlu kerja, tapi sudah Allah penuhi kebutuhannya. Nggak perlu capek-capek kerja maksudnya. Tapi kebutuhannya sudah Allah penuhi. Beda dengan makom asbab, dia perlu kerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang harus dipenuhi, yang dia butuhkan. Lah makom dua ini tergantung Gusti Allah. Terserah ketentuannya Gusti Allah. Tinggal kita ada di mana. Kita kalau nggak kerja kira-kira gimana? Dapat duit apa orang? Berarti kita masuk makom asbab. Ah saya nggak kerja kayak duit ada baik. Nah berarti kita masuk makom punya kontrakan. Saya mau kerja, saya mah perasaan di rumah mulu seharian, pagi ngopi, siang ngopi, malam ongko-ongko. Kapan kerjanya? Dapat duit dari mana? Ya kontrakannya 100 pintu. Itu makom tajrib. Itu udah ketentuan Gusti Allah, kita nggak bisa milih. Dan ditentukan sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi walaupun begitu tetap hatinya hanya butuh kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak merasa memiliki. Kayak tukang parkir, motornya banyak, mobilnya banyak. Ketika diambil sama yang punya, monggo Bang ini saya ambil, bawa Bang ini bawa, udah sampai habis kosong tuh mobil tuh motor, ya tenang aja dia.
karena tidak merasa memiliki. Itu orang yang udah makrifat. Kalau sekelas-kelas saya mah masih uring-uringan, ya aduh, masih begitu. Cuma paling nggak kita tahu, oh orang yang makrifat kepada Allah sifatnya seperti ini. Paling nggak kita nanti bisa ngikutin walaupun sedikit demi sedikit. Nah, itu cara melayani Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik pelayan. Artinya nggak butuh pahala. Ya Allah, saya pengen sholat biar dapat pahala. Ya Allah, saya pengen sholat biar dapat masuk surga. Ada harapan-harapan. Kalau udah ahli ma'rifat, udah kenal sama Gusti Allah, udah nggak butuh semua itu, udah nggak ngelirik ke situ, udah. Yang penting fokus merasakan, mengagungkan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebaik-baik pelayan. Udah nggak ada yang dipengenin lagi. Karena udah merasa nyaman, merasa tenang, merasa tentram hatinya dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau udah ngerasa tenang, tentram, itu kan pengennya selalu apa ya? Deket. Ya kayak dulu kita misalnya lagi kasmaran sama cewek, pengennya apa? Selalu deket, pengen ketemu terus, kan begitu. Itu sama cewek, sama makhluk. Gimana orang yang hatinya kesemsem sama Gusti Allah? Ya udah nggak ngaruh kehidupan dunia, makhluk udah nggak ada ngaruhnya, karena udah merasa nyaman, merasa tentram sama Gusti Allah. Ibarat ada cewek cakep ya, cewek cantik, nawarin Iqbal, mana Iqbal? Yang jomblo, contohnya yang jomblo aja. Kalau yang punya istri takut marah istrinya, tapi boleh nanti dipraktekin. Ada cewek cantik Bal, wah cakep pokoknya wah, mantep lah. Nawarin Iqbal, mas, saya bikinin kopi mau? Kata Iqbal, enggak mau saya. Bikinin susu? Enggak mau. Bikinin teh? Enggak mau. Saya masakin nasi goreng enak? Enggak mau. Saya beliin ini? Enggak mau. Semuanya enggak mau. Akhirnya tuh cewek nanya, terus mau mas apa? Aku cuma mau kamu. Tuh Bal, cewek lu gituin kelepek-kelepek Bal. Bini di rumah kayak sama. Ya bini di rumah nawarin kopi biasanya kan, ya mau bikin kopi? Enggak. Ayah mau bikin apa? Teh mau? Enggak mau. Siapin sarapan ya? Enggak mau. Terus ayah maunya apa? Aku maunya kamu. Wah, itu bini digituin Bal. Wah. Yang tadinya nggak boleh berangkat mancing jadi boleh itu Bal. Ya artinya apa? Orang yang ma'rifat udah nggak tergantung hatinya kepada selain Gusti Allah. Ya contohnya lah seorang wali dari golongan perempuan, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Itu kekasihnya Gusti Allah, terkenal, masyhur. Ya dalam syairnya, dalam munajatnya kan banyak yang mengungkapkan perasaan hatinya, kerinduannya, kecintaannya kepada Robnya. Benar-benar pelayan sejati, pelayan yang memiliki singgah sana, tuh judulnya. Salah satu syair Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah adalah beliau mengatakan, uhibbuka hubbain, hubbal hawa wa hubban li'annaka ahlun lidaka, fa amma alladhi wa hubbul hawa fa syughli bi dzikrika amman siwaka, wa amma alladhi anta ahlun lahu fa kashfuka li hatta araka, falal hamdu fida wala dzaka walakinnakal hamdu fida wa dzaka. Kata Sayyidah Rabi'ah apa? Aku mencintaimu Gusti, aku mencintaimu ya Allah dengan dua cinta. Cinta yang pertama adalah cinta yang bersumber dari hasrat keinginan yang ada pada diriku. Tandanya apa? Fasyugli bidzikrika amman siwaka. Dengan sibuknya aku senantiasa berzikir kepadamu dan mengabaikan selainmu. Cinta yang kedua adalah cinta karena memang engkau pantas untuk dicintai. Tandanya apa? Cirinya apa? Fakashfuka li hatta aroka.
terbukanya hijab sehingga aku dapat memandang keindahan, merasakan keagungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam syair yang lain yang udah dijadiin lagu, kata Sayyidah Robiah apa? Bila sujudku padamu karena takut neraka, maka bakarlah aku dengan apinya. Jika sujudku karena mengharap surga, maka tutup pintu surga untukku. Oh, berani munajat begitu sama Gusti Allah, berani orang? Boro-boro gitu ya. Lah iya. Kalau beneran nama Gusti Allah dikabul, bingung kita. Sekelas kita, sekelas Sayyidah Robiah udah nggak ada ngaruhnya. Ya udah nggak ada ngaruhnya. Karena apa, tujuannya udah bukan ke situ lagi, la thawab walal jannah walal nar. Tapi udah nyaman sama Gusti Allah, ya wes. Tuh, ya salah satu tanda orang yang memang kenal sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar pelayan sejati, nggak ngarepin apa-apa selain ridhonya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kan masih banyak harapan, banyak keinginan. Ya Allah, saya ngaji biar ekonomi saya naik, ya. Ya Allah, saya ngaji biar kehidupan saya lebih baik. Apalagi ya banyak lah ya niat-niat kita yang kadang suka belok, melenceng. Niatnya udah bukan Allah lagi, udah ada embel-embelnya. Sholat takut nanti masuk neraka. Ya kalau orang ahli zuhud masih ngarepin itu, man himmatul hur, artinya apa? Orang yang keinginan, cita-cita dan harapannya al-hur. Al-hur itu apa? Bidadari. Di dunia punya bini bawel ngomel mulu kerjanya. Dia ibadah bagian di dunia punya bini model begini, saya akan ibadah biar rajin, biar nanti masuk surga ketemu sama bidadari. Tuh masuk surga, bininya juga ikut masuk surga, ketemu lagi di surga, ketemu bidadari. Iya, tapi bini ikut di belakang. Ya cuma bini kita nanti di surga, wah jadi pemimpinnya bidadari, insya Allah. Nah sedangkan orang yang zuhud, orang yang ma'rifat, ya kan itu orang yang zuhud. Orang ma'rifat enggak, harapannya apa? Raf'us sutur, diangkatnya hijab, diangkatnya penghalang antara hamba yang melayani dengan Rabb yang dilayani. Karena banyak hijab ini sehingga hati kita terkadang merasa apa ya, nggak nyambung, sinyalnya tuh nggak kuat merasakan keagungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin karena banyak maksiat, banyak dosa, banyak penyakit di dalam hati yang tanpa kita sadari dan lain sebagainya. Terus hijabnya semakin tebal, akhirnya sulit untuk merasakan keagungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya ya pelayan apa tadi tuh, singgasana. Pelayan punya singgasana. Ini yang bikin siapa ini? Ya walaupun hamba cuma mendapat tempat yang luar biasa di sisi Tuhannya, gitu maksudnya kali ya. Karena kehambaannya luar biasa. Makanya kata Syekh Natoila Sakandari dalam kitab apa? Al-Hikam. Kata beliau apa? Madlabul arifina minallahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyah wal qiyamu bi huquqir rububiyah. Orang yang kenal sama Gusti Allah, namanya pelayan ya kudu kenal sama yang dilayani, kan begitu. Lah pelayan nggak kenal sama yang dilayani, gimana ngelayaninya? Lah orang yang kenal sama yang dilayani, sama Gusti Allah, al-arif istilahnya, itu tujuannya cuma dua. Satu, as-sidqu fil ubudiyah, artinya bersungguh-sungguh dalam menghambakan diri kepada
Gusti Allah. Yang kedua, melaksanakan yang menjadi hak-hak kewajibannya terhadap Robnya, terhadap Tuhannya. Udah itu doang, cuma dua tujuannya. Nah, sedangkan orang yang zuhud yang tadi tuh juga punya keistimewaan. Ya, jadi zuhud sama arif ini kan dua makom pelayan, istilahnya pelayan. Yang satu kenal sama Gusti Allah, udah nggak butuh selain Gusti Allah. Yang satu zuhud, udah nggak cinta sama dunia, ya tapi masih mengharapkan surga, ngarepin pahala dan lain sebagainya. Tapi luar biasanya apa orang yang zuhud dalam makalah yang lain, masih dalam kitab Syarah Hikam, Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari menyatakan maqalla amalun baraza min qalbi zahidin wala kathura amalun baraza min qalbi raghibin. Artinya apa? Tidak dianggap sedikit amalan seseorang yang keluar, yang dilakukan oleh orang yang memiliki hati yang zuhud. Hatinya orang yang zuhud, walaupun amalnya sedikit, dinilai besar dalam pandangan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya itu enggak cinta sama dunia. Sedangkan rogib kebalikannya, orang yang masih cinta sama dunia, walaupun amalnya banyak, tetap dianggap sedikit dalam pandangan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini ngomongin bab cinta dunia, yang ngomong sendiri kayaknya masih ini nggak apa-apa Om ya. Mudah-mudahan bertahap lah. Ya, masih pengen A, pengen B, pengen C. Cuma paling nggak kita paham orang-orang yang dekat sama Allah, yang jadi kekasihnya Gusti Allah, yang kenal sama Gusti Allah. Oh, sifat mereka seperti ini. Oh, akhlak mereka begini. Oh, cara mereka melayani Tuhannya seperti ini. Paling nggak sedikit demi sedikit kita mau ngikutin begitu. Ya, sebagai pelayan. Nah itu. Ya, jadi ngomongin ma'rifat al-arif billah istilahnya, orang yang kenal kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenal dengan sifat keagungannya, kenal dengan kebaikan, keindahan sifat-sifatnya. Maksudnya begitu, bukan kenal pernah ketemu sama Gusti Allah, bukan. Nggak ada orang yang pernah ketemu dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngelihat zatnya itu belum ada di dunia. Ya makanya Om Ir karena suka ngebahas itu berkali-kali itu. Ada orang yang merasa apa zatnya Gusti Allah merasuk ke dalam diri, kan begitu ya. Ya, sebenarnya orang yang ahli ma'rifat kenal kepada Gusti Allah yang merasuk bukan zatnya tapi sifatnya. Ya, maha pengasih, maha penyayang. Udah nggak dibuat-buat, otomatis langsung sifat pengasih penyayangnya keluar. Lah itu artinya manunggalin. Itu versi saya. Ya, artinya manunggal sifatnya Gusti Allah kepada hambanya. Kasih sayangnya Gusti Allah merasuk, mendarah daging ke dalam hambanya, sehingga hamba itu berkasih sayang kepada satu sama lain. Ya, itulah sebagai pelayan. Tapi ya, saya sendiri belum benar-benar lah melayani. Ya, melayani, menjadi pelayan yang baik lah istilahnya. Menjadi pelayan yang baik. Cuma ya belajarlah, insya Allah nanti Allah takdir kita semua menjadi pelayan yang baik dalam pandangan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau udah jadi pelayan yang baik, udah ya sifatnya kayak Kanjeng Nabi, udah nggak terpengaruh dengan apapun, nggak bangga dengan pujian, nggak sakit hati dengan cacian,
udah nggak ada ngaruhnya. Kanjeng Nabi mau berangkat sholat dilempari apa? Kotoran. Apa Kanjeng Nabi marah? Orang kan diem baik. Berkali-kali ketika dengar yang ngelemparin itu nggak ada, ditanyain yang biasa ngelemparin saya kemana ya, orang. Oh sakit. Maka Kanjeng Nabi orang pertama yang nengokin dia. Sampai-sampai dia bingung, ya Rasulullah, ya Muhammad, tetangga saudara saya sakit belum ada yang nengokin, sedangkan engkau yang selalu aku lempari kotoran menjadi orang yang pertama nengokin. Akhirnya tuh orang masuk Islam. Nah itu namanya wahdatul wujud. Enggak, itu versi siapa tadi itu. Ya artinya sifatnya Gusti Allah menyatu dengan hambanya, sifat kasih sayangnya, penyayangnya, pengasihnya. Ya karena Kanjeng Nabi pun disematkan oleh Gusti Allah dengan sifatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ar-Rauf kan Gusti Allah, Ar-Rahim Gusti Allah. Tapi Gusti Allah menyematkan sifat Raufur Rahim kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu makanya belajar merubah apa sikap, ya belajar merubah sikap. Ini saya yang sedang saya upayakan. Makanya di sini diajarkan ilmu tekbal. Kalau kata Om Ir di sini diajari ilmu tekbal. Bang Helmi udah tekbal belum? Di sini diajari ilmu tekbal. Jadi kalau masuk sini harus tekbal, bukan kebal bacok, kebal daripada hinaan, cacian, gampang emosi, gampang tersulut amarahnya, gampang kesel. Gitu. Yang tadinya sama bini marah kita ikut marah, ya bini marah kita marah juga kan, berantem tuh berdua tuh. Yang tadinya berdua berantem, nggak terima kalau kita dimarahin bini tuh nggak terima. Enak aja gua kan pemimpin rumah tangga, masa dimarahin sama istri gitu kan, dia marah kita marah. Nah sampai akhirnya berubah, yang tadinya bini marah-marah kita balas dengan marah, berubah akhirnya kita diem. Ya sampai bini mungkin bingung, ini laki gua ngapa ini? Biasanya gua marah dia ikut marah, sama diem, ada apa ini? Ya jangan-jangan disamper. Tapi diemnya dengerin, jangan diem sambil main TikTok. Kalau bini marah sama diem gak marah terus sambil main TikTok, ya itu nambah masalah. Bini marah kita dengerin, anteng ya. Kesel ya kesel, siapa yang gak kesel dimarahin? Ya kesel mah tetap kesel, cuma bedanya dosisnya. Yang tadinya dosis tinggi kita dimarahin bini ikut marah, sekarang dosisnya rendah. Jadi bini marah kita bisa nahan, ya nahan emosi, kita diem aja. Nah kalau kita belum bisa nerima keadaan seperti itu, ya Gusti Allah kan ngasih ujian, cobaan itu sampai kita mau ridho menerima, ikhlas memberi. Sebelum kita ridho menerima, udah akan terus begitu. Ini mah contoh kecil aja Bu, jangan tersinggung Bu, ini mah contoh di luar bukan di sini. Di sini mah insya Allah istrinya solehah semua, berbakti sama suami, ya nggak pernah ngomel di sini mah, nggak pernah. Kadang-kadang doang, ya kadang-kadang, cuma tiap hari gitu aja. Iya, tapi nggak apa-apa Bu. Istri kalau nggak ngomel takutnya sakit kan, ribet juga, ntar biarin nggak apa-apa. Kita selama nggak bisa nerima sikap istri, maka selamanya kita dalam keadaan seperti itu, domelin sama bini, kita nggak terima nih.
Insya Allah kalau kita udah bisa nerima, ridho, pasrah, iya ya Allah, emang saya punya bini model begini, ampuni bini saya ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah, saya terima keadaan ini. Tuh, udah terima, udah pasrah, udah terima, ya udah emang keadaan begini. Lah itu insya Allah perubahannya akan gampang kita saksikan, kita lihat beberapa hari, ya entah sehari 2 hari atau seminggu, lihat pasti insya Allah, pasti sih. Ya pengalaman pribadi sih, jadi udah bisa bilang pasti. Aduh kacau ini. Insya Allah akan ada perubahan begini, yang tadinya suka ngomel kenceng misalnya, tiba-tiba enggak, ya tiba-tiba ya berubahlah, ngomelnya rada rendah nadanya, lama kelamaan udah nggak ngomel, jarang ngomelnya. Tuh, sebelum kita ridho menerima keadaan, ya udah kagak kelar itu urusan. Ridho menerima, ikhlas memberi. Ya itu aja dah. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat dan dapat diamalkan khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi kita semua, dan Gusti Allah memberikan taufik, kekuatan kepada kita untuk bisa menjadi pelayan yang terbaik bagi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.